Perkenalkan, nama saya Stephen Bukawan, NIM 5253121037. Perkenalkan, nama saya Stephen James Kemper dengan NIM 5253121028. Perkenalkan, nama saya John Simelulang dengan NIM 5253121036. Perkenalkan, nama saya Frits Pertugis Tumyang, NIM 5253121021. Halo, perkenalkan, nama saya Moses Masud Pemulung dengan NIM 5253121025. Perkenalkan, nama saya Istrian Tambah, NIM 5253121008. Perkenalkan, nama saya Andres Semula, NIM 5252421005. Perkenalkan, nama saya Agnes Rifat Sidik, NIM 5252421001. Perkenalkan, nama saya Dismi Rahel, NIM saya 5253121004. Apa itu perkembangan kognitif? Perkembangan kognitif adalah proses mental dalam memperoleh pengetahuan, pemahaman, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan melalui berpikir, mengingat, dan menilai yang dipelajari melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Empat tahapan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Satu, tahapan sensori motor 0-2 tahun. Bayi belajar tentang dunia melalui pengalaman sensorik atau melihat, mendengar, dan tindakan motorik, meraba, menyentuh, menggapai. Mereka mengembangkan pemahaman objek dan mulai memahami bahwa objek tetap ada meskipun tidak terlihat objek permanens. Dua, tahap praoperasional atau 2-7 tahun. Anak mulai berpikir secara simbolik, menggunakan kata-kata dan gambar untuk mewakili objek. Pemikiran mereka bersifat egosentris atau sulit melihat dari sudut pandang orang lain, dan masih belum menggunakan logika yang sistematis. Tiga, tahap operasional konkret dari usia 7-11 tahun. Anak dapat berpikir logis tentang objek dan peristiwa konkret. Mereka mulai memahami konsep konservasi, misalnya, jumlah air tetap sama meskipun wadahnya berbeda, dan mampu mengklasifikasikan objek berdasarkan karakteristik tertentu. Pemikiran masih bergantung pada objek yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung, tidak bisa menangani ide-ide abstrak sepenuhnya. Oke, yang keempat, kita masuk ke operasional formal atau umur 12 tahun ke atas, yang dimana remaja mulai mampu berpikir secara abstrak, hipotesis, dan ilmiah. Mereka dapat memanipulasi ide di dalam pikiran mereka sendiri dan memecahkan masalah secara sistematis. Kemampuan pelajaran logis berkembang lebih lanjut, memungkinkan mereka untuk memahami konsep-konsep yang lebih kompleks dan masa depan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal: hereditas atau keturunan, faktor genetik yang mempengaruhi potensi kecerdasan dan kapasitas intelektual dasar. Kematangan fisik: perkembangan organ tubuh, terutama otak dan sistem saraf, yang harus matang untuk mendukung fungsi berpikir. Kapasitas intelektual:
kemampuan bawaan yang berhubungan dengan cara otak berproses informasi. Oke, kita masuk ke faktor eksternal. Lingkungan keluarga dan sosial, contohnya kualitas interaksi, percakapan, stimulasi melalui bermain, membaca buku, hingga pola asuh. Pengalaman belajar, pengalaman langsung misalnya menggunakan benda konkret dan tidak langsung yang membentuk pemahaman. Contohnya nutrisi dan kesehatan, gizi yang cukup dan daya tahan tubuh yang kuat atau sistem imun penting untuk perkembangan otak optimal. Stimulasi. Aktivitas seperti berbicara, bernyanyi, dan bermain merangsang perkembangan kognitif. Minat dan bakat. Minat dan bakat khusus anak dapat memotivasi dan mengarahkan perkembangan kognitifnya. Sosial ekonomi. Tingkat pendidikan dan status sosioekonomi keluarga dapat memengaruhi akses terhadap sumber daya kognitif. Kebebasan untuk bereksplorasi dan bereksperimen dalam batas aman. Jadi, perkembangan kognitif adalah proses bertahap yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam berpikir, memahami, mengingat, memecahkan masalah, serta menggunakan pengetahuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Perkembangan ini dimulai sejak bayi dan terus berlangsung hingga dewasa, seiring dengan kematangan otak dan pengalaman belajar.